mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor non-migas, serta peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan besar. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM yaitu yang pertama aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan SDM, aspek pengelolaan operasional, dan yang terakhir aspek pengelolaan pemasaran. Laporan keuangan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM penting untuk mengelola keuangan dan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bisnis. Laporan keuangan mencakup ringkasan situasi keuangan UMKM, kinerja keuangan, dan arus kas yang dibuat dengan bantuan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan UMKM umumnya terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang meringkas total aset bisnis, yang itu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas berisi informasi tentang kas masuk dan kas keluar dalam periode waktu yang disepakati. Yang keempat, laporan laba rugi. Dengan laporan laba rugi, bisa dilihat apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyediakan informasi seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi dalam suatu periode. Yang keenam, catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK adalah sebuah informasi tambahan yang dibutuhkan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4. Nah, saat ini kami sedang mau melakukan wawancara di salah satu perusahaan jasa, yaitu tepatnya penjahit di Rumah Jahit Dewi yang beralamat di Jalan Pembangunan. Untuk selebihnya, yuk kita ikuti videonya. Selamat siang, kami sedang berada di Rumah Jahit Dewi di Jalan Pembangunan nomor 2. Di sini kami sedang bersama salah satu seorang penjahit. Boleh kenalkan Bu namanya? Saya Ibu Dewi itu di Kampung Bolon. Berapa lama jahit? Saya jahit kurang lebih 20 tahun, tapi buka di toko ini baru sekitar 2 tahun. Dulu di mana Bu sebelum di pembangunan? Sebelumnya di Jalan Dr. Mansur ini dekat sini, tinggal sama orang tua, rumah orang tua. Ya. Sekarang baru udah mandiri. Awal mula usaha itu karena memang punya basic skill atau gimana? Basicnya memang saya sekolah kejuruan SMK jurusan Kota Busana di Dr. Mansur, SMK 8. Dan situ lanjut kerja sama orang, baru belajar bisa buka sendiri. Jadi selama 20 tahun itu memang buka sendiri, nggak sama orang atau termasuk sama orang? Saya kan tamat tahun 2000 dan SMK 8. Setahun saya kerja cari pengalaman lah, kerja sama orang. Kurang lebih tahun 2002 mulai buka sendiri di rumah. Tapi udah istilahnya dari mulut ke mulut lah gitu ya, udah banyak pelanggan gitulah, terus kurang lebih sampai sekarang ini jahit. Sebelumnya di rumah gitu, belum pasang merek, belum ada merek seperti ini. 2 tahun terakhir ini baru ada toko, ya baru promosi dari apalah sosmed, dari IG saya Dewi Kristina Tambolon.
ada juga dari FB Dewi Jahit, Dewi Bolon. Saya promosi dari situ lah baru buka toko. Jadi pertama kali itu buatnya gimana Pak? Kan Ibu kan 1 tahun nih kerja sama orang terlebih dahulu mencari pengalaman. Ya. Jadi selanjutnya kan Ibu buka toko. Itu di Di rumah. rumah dulu buka jahitan. Oh. Lepas nggak kerja sama orang lagi, udah sendiri, tapi di rumah. Bisa dibilang apa ya, Usaha di rumahan. rumah ya, belum pasang paket nama gitu di toko. Jadi dulu pada saat di rumah itu disetujui sama keluarga. Sudah pasti. Kenapa alasannya pindah dari tempat rumah ke sini? Bisa dibilang ya kita harus mandiri juga kan, nggak mungkin sama orang tua terus sudah berkeluarga. Ya, biar lebih berkembang lah. Setelah buka toko ini mungkin ada rencana buka butik gitu, usaha pakaian yang ready to wear, ya. Siap pakai gitu, kebaya gitu, nggak khusus terima tempat aja, tapi lebih biar tempatnya lebih enak aja gitu. Mau nambah anggota juga. Jadi biasanya kalau untuk buat kayak gini Bu, barang-barang yang perlu disediakan apa-apa ya? Kalau sebenarnya tukang jahit sederhana aja sih. Untuk awal bisa dibilang cukup mesin jahit sama gunting aja kalau. Tapi makin besar yang mau kita rencanakan, ya butuhlah makin meningkat mesin obras atau jahit pinggir, mesin bordir. Lalu apanya lah untuk dibilangnya untuk pajangan gitu ya, lemari, Biar orang menarik. lebih menarik gitu lah. Baru untuk kemudahan kerja, biar kita kerjanya makin mudah, makin lengkap gitu alat-alatnya. Walaupun dasarnya bisa gunting sama mesin jahit doang, tapi setelah itu kan ada mesin pinggir, lebih gampang, kita nggak perlu keluar. Ada mesin bordir, kita lebih cepat lagi prosesnya gitu. Tambahlah ya gosokan, setrika uap gitu, baru meja potong, lemari pajangan gitu. Nah dari situ, dan mungkin masih banyak lagi patung, mannequin untuk kita proses kerja itu kan, menempel bunga itu biar nampak gitu gimana modelnya itu lebih nyata dari patung gitu. Kalau boleh tahu ini produksi tempatnya datang setiap hari Bu? Kalau setiap harinya enggak, tapi kan kalau di rata-rata kan setiap harinya ada gitu. Kadang kan bisa aja satu hari itu sampai 5 pelanggan yang datang, bisa aja seminggu itu enggak gitu. Dan dibuat janji lah, pakai janji. Tapi memang setiap hari melakukan kegiatan produksi ya Bu? Iya ada. Untuk karyawan sendiri di sini ada berapa ya? 2 sekarang ini 2. Jadi Ibu kan itu kan jadi Ibu hanya menerima misal nih orang mau jahit baju ya kan, atau hanya kayak misal kayak koyak gitu jadi mau dijahit lagi atau semuanya? Rehapan gitu. Iya. Kalau rehapan tergantung keadaannya. Kalau seperti sekarang ini kami agak buru kerjaan, enggak akan terima. Tapi kalau misalnya ada kerjaan kami itu enggak terlalu mengejar waktu gitu, enggak diburu waktu, kami terima. Atau yang sedikit-sedikit kurang lebih bisa dibilang membantu lah, kan kasihan dia kayak hanya sedikit aja yang di rehab, kita terima. Tapi kalau misalnya udah besar gitu, tergantung waktu kami kan prioritasnya ketempahan kami. Jadi penentuan harganya itu gimana? Apakah ada misal gini Price listnya yang sudah pasti gitu. pembelinya minta tolong kasih gambar, baru dia ngasih bahan, jadi cuma jahit aja. Kayak gitu juga ada dia udah kasih gambar model buat seperti ini, saya terima juga. Tapi kadang mereka juga bawa bahan, Kak gimana yang bagusnya saya buat nanti buat gimana. Tergantung bagaimana komunikasinya sama pelanggan, seleranya pelanggan, kita lihat seleranya pelanggan dulu. Kadang ada juga yang bawa bahan, dia minta model seperti ini Kak, tapi dia bawa bahan yang nggak cocok, kami komunikasikan juga, ini deh bahannya nggak sesuai sama model yang diminta, harus istilahnya nggak model, tapi harus kita lihat juga. Kalau misalnya pelanggan juga pengen seperti model yang dia mau tapi bahannya nggak sesuai, kita cari jalan apa? Jalan tengah. Jalan tengahnya. Jangan nanti nggak sesuai harapan dia karena bahannya nggak cocok.
pernah nggak ada kayak customer gitu yang kayak bandel gitu, tetap dia mau tetap harus sesuai. Bahkan hampir sering, karena sekarang ini kan banyak gitu di sosmed itu gambar-gambar yang badannya badan artis. Dia lihat cantik kan, warnanya itu bagus gitu. Sementara kan bahan dia kurang sesuai, bahkan warna yang dipilih ke kulit dia nggak sesuai. Tapi mungkin kalau saya bilang pelan-pelan ini kurang cocok, dia mungkin kurang enak. Secara pribadi mungkin kelemahan saya kurang tegas juga menolak, takut saya dibilang nggak pintar membuat seperti itu. Ada juga mungkin dari apa saya sendiri, saya terima, saya buat seperti itu. Alhasil nggak seperti harapan dia, nggak seperti yang mungkin yang artis-artis yang dilihat dia kan, dia sepertinya kurang puas. Baru saya bilang, saya balikkan dengan percakapan awal itu yang dia nggak terima, dia yakin itu bagus sama dia. Ada mungkin rasa dia kurang puas, saya juga kurang puas, tapi gimana sudah. Jadi Bu, kira-kira pendapatan sebulan itu berapa? Pendapatannya kalau udah bersih ya udah dari semuanya kurang lebih udah di luar dari saya kan tinggal juga sewa rumah, gaji pegawai sudah di luarnya itu semua, yang bersih saya terima kurang lebih kadang 5-8 juta Per bulan? seperti itu. Untuk sewa ini bangunannya masih sewa. Itu untuk sewanya ini per bulan juga kira-kira berapa gitu? Ini per bulannya 3,5 juta. Gaji karyawan Bu? Ya, Gaji karyawan? dari gaji karyawan kurang lebih per orangnya kurang sedikit-sedikitnya kan 500 sampai ke 1 juta. Tergantung apa cara kerjanya ya. Banyaknya ininya? Banyak yang dikerjakan. Tergantung pegawai itu yang kejar sendiri targetnya. Tergantung yang dikerjakan. Tapi kadang kalau pegawainya ada seperti pengalaman yang udah lewat itu ada yang sampai 3 juta dia dapat. Kalau kita pegawainya masih baru, masih kita ajarin 1 juta dapat. Kalau dia udah lancar, udah nggak terlalu banyak bimbingan lagi, dapat sampai 3 juta lebih. Jadi Ibu pernah nggak misalnya Ibu produksi baju, pernah kayak dipamerkan di mall gitu atau di suatu tempat pameran putih gitu atau pameran busana? Belum ada keinginan gitu membuat apa ya, fashion show gitu ya, seperti berpergub dia ada gitu, sering diajak kawan. Sebelumnya pernah ada seperti itu tapi dah hancur corona. Dari setelah lewat dari corona belum lagi, karena udah lagi istilahnya sekarang masih baru bangkit lagi. Kemarin udah sempat down Drop. ya, ngedrop apanya ya, hancur-hancuran lah. 2 tahun nggak jahit karena corona. Sebelum corona udah ada, udah mau lebih punya target lain lebih tinggi gitu. Itulah. Ini kalau kedepannya belum tahu, masih mikir lagi. Karena ini masih baru mau bangkit lagi gitu. Ya, Sekian wawancara kami dengan Bu Dewi Tampu Bolon di Rumah Jahit Dewi. Terima kasih dan selamat siang. Kami dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait Rumah Jahit Dewi, sebagai pelaku UMKM ini sudah melakukan pencatatan atas transaksi usahanya pada saat awal berdirinya usaha. Namun seiring berjalannya waktu, Rumah Jahit Dewi tidak lagi mencatat segala transaksi usahanya pada tiap periode dikarenakan semakin banyaknya customer. Hal itu tak sempat lagi dilaksanakan karena akan memakan banyak waktu dan tenaga ahli. Saran yang dapat kami berikan untuk Rumah Jahit Dewi adalah pemilik hendaknya harus disiplin dalam mencatat transaksi dan melakukan pembukuan sesuai SAK EMKM. Karena keseriusan dalam mengolah pembukuan merupakan salah satu jaminan untuk mencapai keberhasilan usaha pada pembukuan bisnis.
Selain untuk mengetahui rugi dan laba perusahaan, pembukuan yang dilakukan dengan benar akan meminimalkan resiko kehilangan aset pada perusahaan. Urusan utang, piutang, juga kewajiban yang timbul dari bisnis seperti pajak akan lebih mudah diproses dengan pembukuan tersebut. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa terhindar dari potensi penggugatan karena pelaku UMKM menyatukan dana bisnis dan pribadi dalam satu pembukuan.